Aku masih ingat jelas bagaimana aku pertama kali mendengar tentang rumah itu. Sebuah rumah angker yang terletak di Jakarta Barat. Rumah ini sudah lama ditinggalkan. Namun siapapun yang berani tinggal di sana selalu mengalami kejadian-kejadian yang tak bisa dijelaskan. Beberapa tahun yang lalu, aku dan beberapa teman memutuskan untuk mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu. Ini adalah kisah yang takkan pernah aku lupakan. Kisah yang membuatku merinding setiap kali mengingatnya. Rumah itu terletak di sebuah sudut Jakarta Barat yang sunyi. Tak banyak orang yang tahu tentangnya. Pintu dan jendela rumah itu sudah tertutup rapat, seakan-akan mencoba menghindari dunia luar. Temboknya sudah mulai lapuk, dan atap rumah yang dulunya kokoh kini terlihat hampir roboh. Semua orang di sekitar sana menghindari rumah itu. Mereka mengatakan rumah tersebut berhantu, dihantui oleh arwah-arwah yang tak bisa tenang. Namun, aku dengan rasa penasaran yang besar bersama beberapa teman memutuskan untuk menjelajahinya. Tidak ada yang bisa menakutkan kami. Setidaknya, itu yang kami pikirkan saat itu. Saat kami masuk ke dalam rumah, suasana sangat sunyi. Tidak ada suara apapun. Hanya suara langkah kaki kami yang terdengar bergema di seluruh ruangan. Kami menyalakan senter dan mulai menjelajahi setiap sudut rumah. Yang kami lihat adalah debu tebal dan barang-barang lama yang tertinggal. Namun, semakin dalam kami menjelajah, semakin kami merasa ada yang aneh. Suara-suara aneh mulai terdengar. Suara langkah kaki yang pelan, seperti seseorang yang sedang berjalan di atas lantai kayu tua. Kami berhenti, mencoba mencari sumber suara itu. Tapi tidak ada siapapun di sana. Kami berusaha mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan kami. Tetapi ketegangan itu mulai terasa semakin kuat. Saat kami memasuki ruang tamu, suara langkah kaki itu semakin jelas. Aku mulai merasa cemas, tetapi masih mencoba untuk tenang. Namun, tiba-tiba terdengar suara tawa pelan yang datang dari dalam rumah. Tawa itu terdengar seperti tawa seorang wanita, namun sangat berat dan menyeramkan. Kami semua terdiam, menatap satu sama lain, mencoba memahami apa yang baru saja kami dengar. Aku mulai merasa ada sesuatu yang mengawasi kami, tetapi aku masih berusaha berpikir rasional. Mungkin hanya suara angin atau suara lain yang tak kami ketahui. Tapi semakin lama, suara tawa itu semakin jelas dan semakin dekat. Kami mulai panik dan berlari keluar dari ruang tamu menuju dapur. Begitu kami memasuki dapur, aku melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Bayangan hitam melintas di sudut mataku. Itu bukan bayangan biasa. Aku merasa seperti ada seseorang yang berjalan di sana. Tetapi saat aku menoleh, tidak ada siapapun, hanya kekosongan yang mengerikan. Itu adalah saat pertama aku merasa bahwa rumah ini benar-benar dihantui. Kami memutuskan untuk segera pergi, tetapi saat kami menuju pintu depan, pintu itu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Kami semua berlari menuju jendela, tetapi saat kami mencoba membuka tirainya, kami melihat penampakan di luar. Seorang wanita dengan wajah yang sangat pucat berdiri di depan pintu rumah. Gaunnya sudah kotor dan robek, dan matanya kosong, menatap lurus ke arah kami. Kami tidak bisa bergerak, hanya berdiri terpaku melihat sosok itu. Kami semua merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi kami tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, sosok itu menghilang begitu saja.
Kami memutuskan untuk segera meninggalkan rumah itu. Tetapi saat kami keluar, kami mendengar suara langkah kaki yang mengikuti kami. Kami berlari sejauh mungkin, merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengejar kami. Aku merasa tubuhku semakin lemah, seolah-olah langkah kaki itu semakin dekat dan mengikat kami ke dalam kutukan rumah itu. Setelah kejadian itu, kami semua merasa sangat terkejut dan ketakutan. Namun, yang paling mengerikan adalah kenyataan bahwa beberapa minggu setelah kejadian itu, kami masing-masing mulai merasakan hal-hal aneh yang terjadi dalam hidup kami. Setiap malam, aku merasa seperti diawasi. Aku mendengar langkah kaki yang tidak jelas. Dan di cermin rumahku, aku mulai melihat bayangan wanita itu berdiri di belakangku. Ketika aku berbalik, tidak ada siapa-siapa. Aku merasa sangat terperangkap dalam kutukan yang tidak bisa aku lari dari rumah itu. Teman-temanku yang lain juga mengalami hal yang sama. Teror yang berlanjut setelah kami meninggalkan rumah angker itu. Mereka mulai terbangun di tengah malam, mendengar suara tawa yang sama, dan melihat bayangan wanita itu mengintai mereka. Rumah itu tidak hanya mengusir kami dari dalamnya, tetapi juga mengikutinya ke kehidupan kami. Beberapa bulan setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk kembali ke rumah tersebut, berharap bisa menemukan jawaban. Aku menemui seorang warga yang lebih tua di sekitar sana, dan dia memberitahuku bahwa wanita yang kami lihat adalah arwah seorang wanita muda yang tewas tragis di rumah itu bertahun-tahun lalu. Dia ditemukan mati dengan cara yang sangat mengerikan. Dan sejak kematiannya, rumah itu menjadi tempat yang terkutuk. Namun, yang lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa wanita itu pernah berjanji untuk melindungi rumah tersebut, menjaga siapa saja yang mencoba mengungkap rahasia gelapnya. Ternyata, kami semua tidak hanya dihantui oleh arwah wanita itu. Kami adalah bagian dari kutukannya. Dan rumah itu akan terus mengusir kami, karena kami telah membuka pintu ke dalam dunia yang tidak bisa kami pahami. Wanita itu bukan hanya sekadar hantu. Dia adalah penjaga rumah yang terperangkap di dalamnya.